Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat. Kami berasal dari program studi Pendidikan Teknik Informatika. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Edi Suprayatno MPD. Mau tahu video selengkapnya? Ikutin videonya. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini media presentasi dari kami. Kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja suatu organisasi atau tim. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin atau mengarahkan tim atau organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan, serta memotivasi anggota tim untuk mencapai kinerja yang optimal. Beberapa peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja antara lain membangun visi dan misi yang jelas, membuat rencana strategis, memberikan arahan yang jelas, memotivasi anggota tim, memantau kinerja, dan yang terakhir, mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan mengambil peran-peran ini dengan baik, seorang pemimpin dapat membantu meningkatkan kinerja tim atau organisasi secara signifikan. Dalam perumusan masalah ini, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian peneliti merumuskan masalah yang sudah diperoleh dari hasil observasi tersebut. Yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di MTS Al-Ma'arif Gebang. Yang kedua, apa pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pengaruh kerja guru di MTS Al-Ma'arif Gebang. Tujuan yang pertama ada untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah di MTS Al-Ma'arif Gebang. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kepuasan kerja guru di MTS Al-Ma'arif Gebang. Pun manfaat bagi kepala sekolah, yaitu hasil penelitian ini akan menjadi masukan dalam hal bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh MTS Al-Ma'arif dalam membina dan membangun kesadaran kepala sekolah mengenai pentingnya kepuasan kerja guru. Adapun manfaat bagi guru yaitu menjadi bahan masukan bagi guru-guru di MTS Al-Ma'arif untuk meningkatkan kepuasan kerja guru dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan manfaat bagi peneliti yaitu memberi pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti setelah melakukan penelitian di MTS Al-Ma'arif, serta memberi bekal buat peneliti untuk dapat mengetahui pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kepuasan kerja guru, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan atau organisasi lainnya dan membangun kepuasan kerja di sekolah, madrasah, atau organisasi. Selanjutnya itu tinjauan literatur kepemimpinan. Menurut Hurber, dalam Candrawijaya, pada intinya adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun gaya kepemimpinan. Menurut Persetio dalam Samsu, gaya kepemimpinan ini merupakan cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, selanjutnya ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu gaya demokrasi, gaya otoriter, gaya partisipatif, dan gaya bebas tindak. Ada banyak teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh para ahli, antaranya adalah teori kepemimpinan transaksional. Nah, teori ini menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan bawahannya. Pemimpin transaksional cenderung mengikuti aturan dan prosedur.
dan fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, ada juga teori kepemimpinan transformasional. Teori ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin dapat memotivasi bawahannya untuk tujuan bersama dan mendorong kreativitas dan inovasi untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan karir dan kebutuhan individu bawahnya. Selanjutnya ada kepemimpinan otoriter. Teori ini menekankan pada pengembalian keputusan oleh pemimpin yang dianggap paling berpengalaman atau memiliki otoritas tinggi. Teori ini juga cenderung mengabaikan pendapat dan saran bawahnya. Selanjutnya, teori kepemimpinan demokratis. Teori ini menekankan pada partisipasi bawahannya dalam mengambil keputusan dan kerjasama tim dan mencari masukan bawahannya dan mempertimbangkan perspektif mereka sebelum mengambil keputusan. Nah, perlu kita ingat juga bahwa gaya kepemimpinan yang tepat itu tergantung pada situasi dan kondisi spesifik di mana kepemimpinan itu diperlukan. Nah, untuk itu juga seorang pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi dan bawahan yang dipimpin. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik statistik yang bersifat deskriptif dan inferensial. Dan untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik kuesioner yang berbentuk angket, yang dimana angket-angket ini kami ambil dari teori-teori kepemimpinan dari beberapa ahli. Terus untuk pada penelitian kali ini, kami menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel untuk penganalisan data, dan subjek dan objek dalam penelitian ini kami mengambil 10 sampel dan juga 10 responden. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan total skor terhadap angket penelitian gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah di MTS Al-Ma'arif Gebang, Kabupaten Langkat, dapat dikemukakan bahwa perolehan skor tertinggi dari gaya kepemimpinan ini terdapat pada gaya demokratis dengan poin 32,7, dan gaya kepemimpinan yang terendah terdapat pada gaya bebas tindak dengan poin 10,9. Dapat disimpulkan bahwa gaya yang lebih dominan terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah MTS Al-Ma'arif Gebang adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama antara kepala sekolah dan staf sekolah. Dalam kepemimpinan demokratis, keputusan diambil melalui pemilihan atau voting, sehingga para guru dan perangkat sekolah lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Gaya kepemimpinan demokratis lebih terstruktur dan formal dalam proses pengambilan keputusan bersama secara keseluruhan. Gaya kepemimpinan demokratis menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, partisipatif, dan mendukung serta dapat meningkatkan kinerja sekolah. Namun, kepala sekolah harus memastikan bahwa pendekatan ini diimbangi dengan struktur dan panduan yang jelas untuk memastikan keberhasilannya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kami dapat dikemukakan dua syarat, yaitu yang pertama, kepala sekolah Madrasah MTS Al-Ma'arif Gebang hendaknya meningkatkan persepsi tentang kepemimpinan partisipatif dan hendaknya memberikan motivasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang telah dikuasainya. Selanjutnya, yang kedua, guru sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam melakukan pekerjaannya harus berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang telah dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga prestasi kerja dapat tercapai dan kepuasan kerja dapat dirasakan oleh para guru. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam video tersebut, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf.
Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.